Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih hari ini kok belajarnya digabung menjadi satu kelas? Ya, hari ini pembelajaran kita digabung menjadi satu kelas karena guru kelas 4 berhalangan hadir karena suatu hal tertentu. Baik, untuk kelas 3, hari ini kita belajar IPA materi tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Sedangkan untuk kelas 4, kalian belajar IPS materi kerjasama. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran antara kelas 3 dan kelas 4 sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk kelas 3, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati media, siswa dapat menyebutkan wujud benda dan menjelaskan sifat-sifat benda. Sedangkan untuk kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penugasan kelompok, siswa dapat mendefinisikan kerjasama, menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, dan dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Baik, untuk anak kelas 3, Ibu sudah menyiapkan kuis berkelompok dan silahkan membentuk kelompok. Silahkan ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelompok masing-masing kelompok ya. Baik, untuk kelas 4 hari ini kita belajar IPS tentang kerjasama. Oke, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari kerjasama? Ya, hampir tepat ya. Jadi, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan agar pekerjaan akan terasa menjadi lebih ringan. Kemudian, ruang lingkup kerjasama itu ada 3. Yang pertama yaitu ada di rumah, kedua ada di sekolah, dan ketiga ada di lingkungan masyarakat. Nah, baik. Coba sekarang silahkan perhatikan gambaran yang Ibu sudah sajikan. Nah, coba ada yang tahu nggak ini gambar apa sih? Ya, betul. Gambar ini adalah gambar seorang yang sedang kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ibu mau nanya nih, kira-kira ada nggak yang mampu membersihkan lingkungan sekolah sendiri, membersihkan semua lingkungan sekolah dengan sendiri? Tidak mampu. Jadi, kita membersihkan lingkungan sekolah itu dengan kerja bakti, yaitu kerjasama. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama yang ada di sekolah, dan masih banyak lagi contoh kerjasama yang di sekolah yang dapat kita lakukan. Sekarang kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Contohnya, ada yang bisa nyebutin nggak apa sih contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah? Ya, contohnya membantu ibu membersihkan rumah. Nah, ada yang berkebun. Itu contoh kerjasama yang ada di rumah. Kemudian contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya itu ketika sudah malam biasanya bapak-bapak suka melakukan siskambling atau ronda. Kemudian ada juga di hari libur bapak-bapak atau masyarakat setempat bekerja sama untuk membersihkan selokan. Kemudian ada juga dalam pemilihan ketua RT. Nah, di situ terdapat kerjasama saat menghitung suara yang telah diberikan masyarakat kepada pemilihan ketua RT. Selanjutnya, ada juga loh 5 larangan kerjasama yang dilakukan di sekolah. Yang pertama itu ada mencontek.
Mencontek itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada tawuran. Tawuran itu merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak terpuji. Jadi kalian tidak boleh melakukan tawuran. Yang ketiga bullying. Kalian tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan teman kalian, dan kemudian ada juga kerjasama yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri, sama-sama bekerja sama untuk mencuri hak milik orang lain. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa sih manfaat dari kita melakukan kerjasama? Ya, yang pertama ada pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan karena kita mengerjakannya secara sama-sama. Yang ketiga, dengan kerjasama kita bisa mempererat tali persaudaraan karena kalau kita kerjasama kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menolong satu sama lain. Nah, untuk kelas 4 selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Untuk kelompok, silahkan dipimpin teman-temannya mengerjakan lembar soal yang Ibu berikan. Oke, untuk anak kelas 3 sudah selesai mengerjakannya? Ya, sekarang kita akan membahas materinya ya. Untuk kelas 3 hari ini kita belajar IPA, yaitu tentang benda cair, benda padat, dan benda gas. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Ya, kita bisa menemukan benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar kita. Contoh benda padat itu ada pulpen. Nah, itu merupakan salah satu benda padat. Kemudian benda cair ada minyak, ada susu, dan lain sebagainya. Sedangkan benda gas contohnya gas LPG, ada udara, ada balon, dan lain sebagainya. Baik, setiap benda ini memiliki sifatnya masing-masing. Jadi setiap benda padat, benda cair, dan benda gas itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya benda padat, yaitu pulpen. Benda padat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda padat bentuknya tetap. Contohnya, pulpen jika dimasukkan ke dalam air, maka sifatnya tidak akan berubah. Kemudian volumenya juga tetap. Benda padat ini bisa berubah jika diberi tekanan. Contohnya sebuah kayu. Sebelum menjadi meja atau kursi, kayu itu bentuknya besar. Setelah dibentuk, maka akan berubah menjadi benda lain, menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian benda cair. Sifatnya yang pertama, yaitu bentuknya tidak tetap, karena ia akan mengikuti wadah. Contohnya, air yang ada di dalam gelas, maka ia akan mengikuti bentuk gelas dan volumenya berubah mengikuti bentuknya. Kemudian benda gas, bentuknya mengikuti wadah, menyebar ke segala arah, dan volume gas mengikuti wadahnya. Contohnya, sebuah balon yang ditiup, maka balon yang sebelumnya tidak ada udara, ketika ditiup, balon akan menekan ke arahnya. Baik, itu tadi materi tentang benda cair, benda padat, dan benda gas. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya, jadi betul. Ketika ban sepeda yang kempes dan dipompa, maka ban tersebut akan terisi. Dan itu contoh dari benda gas, sama seperti balon tadi. Kelas 3 sudah paham materi tentang benda cair, benda padat, dan benda gas. Untuk kelas 4, materi kerjasamanya sudah paham? Untuk kelas 4, Ibu akan mengulang sedikit tentang definisi kerjasama. Jadi, kerjasama dilakukan 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan agar tercapai tujuan bersama. Ruang lingkup kerjasama ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Untuk kelas 3, ada yang bisa menyebutkan bentuk dari benda-benda? Ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian contoh dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda padat contohnya meja dan kursi. Benda cair contohnya air, susu, minyak, dan lain sebagainya. Sedangkan benda gas ada LPG, balon, dan lain-lain. Bagaimana kalian sudah mengerti materi pembelajaran kita pada hari ini?
Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.